kita semua satu tubuh, kita semua keluarga, satu sama lain gitu. Ketika ada yang sakit, hari ini kamu yang sakit kita bantu. Besok aku yang sakit, otomatis pasti dia juga akan bantu. Karena sudah timbul rasa sayang di antara kita. Nah, adab-adab dalam menjenguk, teman-teman harus perhatikan. Teman-teman kadang-kadang datang terus bawa buah, nanya sakitnya berapa lama, terus teman-teman pergi. Sayang sekali, padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan doa-doa yang teman-teman bisa panjatkan kepada orang yang sakit. Maka salah satu sunnah yang dianjurkan bagi orang yang sedang menjenguk ialah mendoakan. Mendoakan orang yang sakit. Doanya udah diajarin sama Rasulullah SAW. Doanya banyak sekali. Beberapa doanya nanti Uma sampaikan pada hari ini. Mungkin ada beberapa doa. Teman-teman bisa datang kepadanya. Terus teman-teman bisa mengatakan, ini paling gampang. La ba'sa, la ba's. Tidak mengapa. Tahurun insya Allah. Tidak mengapa. Semoga sakitmu ini bisa menghapus dosa-dosamu insya Allah. La ba's atau la ba'sa. Tahurun insya Allah. Nggak apa-apa, sakit ini nggak apa-apa. Semoga sakit ini menjadi penghapus bagi dosa-dosamu. Hadis surat Bukhari. Itu bisa diucapkan. Atau misalnya Al-Fatihah. Kalau teman-teman nggak hafal doa-doa lain, Al-Fatihah itu doa penyembuh loh. Doa ruqyah loh. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu doa ruqyah, doa penyembuh. Teman-teman baca ini tidak hanya untuk orang yang sakit atau tubuh yang sakit atau jenguk orang yang sakit tadi ya, tapi juga kalau teman-teman sebelum tidur. Bagi para orang tua atau para kakak yang punya adik, punya anak itu baca itu Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tambah ayat kursi atau ayat tambahan lainnya. Kita tiup, kemudian kita usapkan di tubuh yang sakit atau sebelum tidur. Itu pelindung ayat-ayat ruqyah itu, baca Al-Fatihah. Pernah dalam satu ketika beberapa sahabat Nabi datang ke satu daerah, kemudian salah seorang di antara mereka di daerah tersebut ada seseorang yang terkena kalajengking atau sakit gitu ya. Dibacakan ayat ruqyah. Ayat ruqyahnya apa? Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dan sembuh. Ternyata Al-Fatihah ketika kita bicara dengan yakin, kemudian kita baca, kita usap di tubuh yang sakit, itu bisa menjadi penyembuh. Jadi kalau misalnya bingung doanya apa ya, baca aja Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian diusap-usap ke tubuh yang sakit gitu. Oke, nah doa-doanya sebenarnya apa sih yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Banyak ya, beberapa mungkin kalau teman-teman mau hafalin dalam hadis riwayat Bukhari ya. Kebiasaan Rasulullah dikatakan apabila seseorang sedang sakit, lalu Rasulullah mendoakan orang tersebut. Bacaan doanya beberapa di antaranya, Allahumma rabban nas, wahai Allah, Tuhannya manusia. Ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaa la yughadiru saqama. Nanti cek aja di Google gitu ya, bacaan orang. Teman-teman harus wajib nih ngafalin doa-doa begini. Karena kan di dalam diri kita, dalam keluarga kita ada yang sakit kan. Jadi kita harus baca doa-doa ini. Ini doa ini tadi, Allahumma rabbanas, akhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifa la yughadiru saqama. Ini doa yang Uma bacain waktu ibu Uma di ICU. Ibu Uma pernah nggak bernafas 7 menit ya. 5 sampai 7 menit yang beliau udah dingin badannya. Uma bacain doa itu dan selama 11 hari di ICU Uma baca doa itu berulang-ulang. Jadi kata Rasulullah dalam hadis surat Bukhari Muslim dikatakan adalah kebiasaan Rasulullah kalau datang dan menjenguk orang sakit dia baca doa ini Allahumma rabbana safibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifa la yughadiru saqama, yang artinya Allah engkau ini Tuhan yang manusia. Hilangkan sakit, sembuhkanlah ya Allah. Engkau adalah maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhanmu ya Rabb. Kemudian kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Jadi doa ini teman-teman bisa baca berulang-ulang. Doa terbaik, doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya di Quran maupun di hadis Nabi. Walaupun Allah mengabulkan juga doa dengan bahasa apapun. Tapi doa afdol, doa terbaik adalah doa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tadi ya la ba'sa tahurun insya Allah. Atau tadi doa yang Uma sebutkan. Atau kalau terlalu panjang, teman-teman bisa baca doa. Ini juga Uma ucapkan doa ini ketika ibu Uma sakit. Orang tuh di ICU teman-teman semua. Itu tuh badannya bengkak semua. Karena kan ada cairan infus atau apa bengkak gitu ya. Jadi Uma tuh biasanya akan usap-usap di bagian tubuh yang sakit. Sebagaimana Rasulullah ingatkan dalam hadis surat Muslim. Letakkan tanganmu di atas anggota badan yang terasa sakit. Kemudian bacakan Bismillah sebanyak 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian ini gampang banget doanya, teman-teman harus harus hafalin doa ini karena kita nggak pernah tahu di antara kita siapa yang sakit ya. Doanya adalah A'udzubillah
Oh, ini Uma ini aja deh. Yang paling mudah Uma baca ini yang paling mudah ya. Teman-teman baca, teman-teman ketika teman-teman ada yang sakit, teman-teman usap bagian tubuh yang sakit, kemudian ucapkan doa ini sebanyak 7 kali. As Doanya adalah as'alullahal azim. As'alullahal azim. Rabbal arsyil azim. Ayyashfiyak. Ayyashfiyak gitu ya. Doanya adalah ucapkan 7 kali teman-teman semua. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung. As'alullahal azim. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung. As'alullah, as'alullah, ya aku meminta kepada Allah. As'alullahal azim. Aku meminta kepada Allah yang Maha Agung. Rabbal arsyil azim. Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Puji-puji Allah dulu. Kemudian kita katakan ayyashfiyak. Agar Allah menyembuhkan dirimu. 7 kali. As'alullahal azim. Rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim. Rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Atau ayyashfiyaka gitu ya. As'alullahal azim. Rabbal arsyil azim ayyashfiyak. 7 kali. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau kamu baca itu 7 kali, pasti Allah akan memberikan kesembuhan dari sakit yang dideritanya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Uma baca doa-doa berdasarkan pengalaman Uma kan dianugerahi oleh Allah lumayan banyak yang sakit ya. Ibu Uma sakit dari Uma remaja, anak Uma juga Sulaiman sakit sindrom kan. Jadi doa-doa yang selalu Uma baca selain ayat-ayat Ruqyah tadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tadi doa la ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma rabbana bil ba'sa ishfi anta syafi. Dan ini doa yang paling mudah. As'alullahal azim. Rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Ya, kita minta kepada Allah SWT agar Allah menyembuhkan engkau, menyembuhkan dirimu. Itu doa-doa baca 7 kali, diusap-usap baca 7 kali. Nah gitu. Jadi sekarang teman-teman tahu itu doa-doanya banyak sekali. Nanti teman-teman bisa pilih aja mana yang paling mudah. Tapi itu termasuk doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita menjenguk orang yang sakit. Gitu. Jadi uh, datang, kemudian ada waktu khusus untuk berdoa, mendoakan orang yang sakit tersebut. Karena dia butuh doa itu. Dan Rasulullah mengajarkan kalau kita jenguk ada adabnya, yaitu mendoakannya. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita yang bisa kita ambil hikmahnya dari menjenguk orang yang sakit ini. Apa sih manfaatnya kita datang, kemudian kita doakan. Kita dapat pahala yang besar dari Allah SWT. Pahala yang luar biasa besar didoakan malaikat tadi hadisnya sudah dibacakan. Kedua, tentu dengan datangnya kita itu akan menguatkan kondisi sakit ya karena dengan hadirnya seseorang membawa keceriaan kan dalam dirinya yang sedang jatuh sakit. Kita datang ke sana, kita manfaatnya apa? Kita memperdulikannya. Kita tidak meninggalkannya sendiri. Kita update perkembangan tentang dirinya sehingga dia merasa bahwa kita peduli kepadanya, sesama muslim saling peduli. Haknya dia punya hak untuk kita datang. Jadi kita penuhi haknya dia, teman-teman semua. Kemudian kalau kita datang ya ke rumah sakit, Uma cerita sedikit, hidup Uma ini banyak juga di rumah sakit dari rumah remaja karena ibu Uma sakit autoimun dari umur 16 tahun kan, berbulan-bulan di rumah sakit. Uma bersyukur ketika berada berbulan-bulan itu di rumah sakit. Kenapa? Karena bersyukur akan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Uma berbulan-bulan waktu Uma dari umur 16 tahun Uma di rumah sakit karena ibu Uma bolak-balik ke rumah sakit dan Sulaiman yang bolak-balik ke rumah sakit. Kita berkunjung kepada orang yang sakit itu adalah salah satu sarana mengingatkan kita akan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita yang nggak diperoleh oleh saudara kita. Kadang-kadang kalau kita nggak jenguk orang sakit, kita rasa hidup kita happy terus menerus gitu. Tapi kalau kita menjenguk orang sakit, maka melembutkan hati ya, karena kita bersyukur atas nikmat sehat, akan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat itu mahal banget teman-teman semua. Kadang-kadang kita lupakan bersyukur, berterima kasih pada Allah atas nikmat sehat yang Allah berikan sampai hari ini. Kita kalau doa langsung itu minta, ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Kita lupa loh. Lupa untuk minta ampun atas dosa kita dan lupa untuk bersyukur atas nikmat sehat salah satunya. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Kita lupa loh. Kita ngerasa kita bangun pagi biasa aja gitu. Kita lupa untuk mengucapkan terima kasih Allah atas kesehatan yang kau berikan pada hari ini. Terima kasih Allah. Nanti kita akan tahu rasanya betapa hebatnya nikmat sehat itu setelah kita sakit. Makanya juga orang sakit itu menyadarkan kita betapa kita ini bersyukur, teman-teman bersyukur. Masih dalam kondisi kayak gini, kita bisa bicara dengan baik, kita bisa ngaji dengan baik. Masya Allah. Baru kemarin, 2 hari lalu, Uma bawa Sulaiman ke RSCM.
untuk periksa kontrol. Uma ketemu sama seorang ibu naik kursi roda. Ustaz Zoki minta foto dong. Oh iya ibu, ibu sama siapa? Ini sama suster saya. Oh iya, ngobrol lah kita. Jadi ibu itu seorang diri, ya suaminya udah meninggal dunia, nggak punya anak, hidup seorang diri. Terus beliau kena cancer dan nggak cuma cancer, udah kemana-mana penyakitnya gitu. Terus dia bilang, ya Ustazah, ya kita saling ngobrol ya, sama sesama beliau sakit kan, orang sakit kan ini cepat sensitif, cepat apa dalam keadaan yang sakit sensitif gitu. Ya udah akhirnya mama jadi, ya Allah terima kasih engkau berikan nikmat sehat kepadaku ya Allah, ya gitulah teman-teman, terus kita saling mendoakan gitu. Jadi boleh sesekali teman-teman, sesekali bolehlah teman-teman berkunjung ke rumah sakit, jenguklah orang-orang yang sakit itu gitu, untuk melembutkan hati kita. Begitu ya teman-teman semua. Salah satu amalan yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan mengunjungi orang-orang yang sakit, sehingga dia tidak merasa sendirian dalam mengalami musibah yang dideritanya, sehingga bebannya itu terasa bersama-sama, sehingga dia lebih ringan dalam menghadapinya gitu. Hari ini dia yang sakit, besok kita yang sakit. Cerita di Maskan Hufaz, di pesantren di Mesir, ada anak yang kecelakaan. Semua teman-teman gotong royong untuk membantu dia karena kan kecelakaan patah tulang, nggak bisa ngapa-ngapain, pipisnya di kasur pakai pispot gitu. Semua saling bergantian bersihin apa kotorannya istilahnya. Terus dia bilang, aku nggak enak Uma, manggilnya kan Uma kan, aku nggak enak Uma dibantuin terus. Terus Uma bilang, enggak sayang, hari ini kamu yang sakit, besok salah seorang temanmu yang sakit, kita saudara saling bantu satu sama lain gitu. Kadang-kadang orang sakit kan nggak berdaya ya, kita yang bersihin dan segala macam gitu. Eh, nggak usah ngerasa nggak enak, kita semua satu tubuh, kita semua keluarga satu sama lain gitu. Ketika ada yang sakit, hari ini kamu yang sakit kita bantu, besok aku yang sakit, otomatis pasti dia juga akan bantu karena sudah timbul rasa sayang di antara kita. Atau nggak usah jauh-jauh tetangga deh, teman-teman punya tetangga misalnya, ya ada yang sakit, jenguk dia, rawat dia, satu hari kamu yang sakit kamu juga akan dirawat olehnya. Bukan bermaksud untuk mengharap imbalan ya, tapi kasih sayang yang terbentuk membuat secara otomatis perbuatan baikmu itu akan terbalas gitu.